Ya, baik. Selamat malam Mas Jan. Selamat malam Mas Topik. Malam. Bagaimana kabarnya malam ini Mas Jan? Puji Tuhan, sehat. Ya, baik. Terima kasih ya Mas Jan sebelumnya sudah Siap, menyempatkan hadir untuk malam hari Iya, ini. iya, aman. Mohon izin sebelumnya Mas Jan. Ini saya rekam enggak apa-apa ya Oh, Mas Jan? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang Aman, menjadikan tugas saya Mas. aman. Iya, boleh, boleh. Ya, baik. Sebelumnya Mas, apakah malam hari ini ada acara Mas? Atau dengan teman-teman mungkin ada acara mau ngapain, bakar-bakar, kerja tugas atau bagaimana? Ada enggak Mas? Tidak ada kalau tugas dan acara lain kecuali hanya persiapan untuk prepare ujian besok. Ujian di mana besok kan ada acara apa? Ada ujian gitu nah. Ya itu untuk persiapannya ya kayak belajar biasa aja. Oh, baik, seperti mahasiswa umumnya lah ya, Masih belajar. iya masih ya. Dikarenakan juga sudah masuk pertemuan 16 saja kita Iya. persiapan ujian akhir semester begitu ya. Iya. Ya Mas. Mohon izin Mas, sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah saling kenal satu sama lain begitu ya. Iya. Ya baik, mungkin untuk pertemuan kedua ini Mas kita ingin melakukan yang namanya konseling Mas. Konseling. Iya. Sebelumnya Mas sudah pernah melakukan konseling dengan guru BK mungkin waktu SMA? Kalau konseling sebelumnya saya belum pernah pernah sama sekali. Ya baik Mas, mungkin saya jelaskan sedikit ya Mas apa Iya, itu boleh. konseling. Ya baik Mas, jadi konseling itu Mas merupakan bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konselingnya untuk membantu konselor itu memecahkan masalahnya begitu, apa yang sedang ia alami begitu. Nah jadi konselor itu membantu dia menyelesaikannya begitu. Nah, begitu ya. Nah jadi posisinya di sini saya sebagai konselornya Mas. Oh iya. Nah di sini Mas konselingnya begitu ya Mas. Nah, bisa dipahami ya Mas. Bisa dipahami. Ya baik Mas. Dan juga di dalam konseling itu ada beberapa asas yang perlu kita pahami Mas. Yaitu asas kerahasiaan dan keterbukaan gitu Mas. Nah, jadi asas kerahasiaan di sini Mas itu jangan takut apa yang Mas sampaikan di sini akan diketahui oleh orang lain begitu. Itu hanya kita berdua saja yang tahu Mas. Saya sendiri maksudnya, mohon maaf sebelumnya. Jadi untuk asas keterbukaannya mohon izin Mas untuk terbuka begitu menyampaikan apa keluh kesahnya begitu ya. Ya baik Mas. Sebelumnya apa bisa kita mulai Mas konseling? Mungkin bisa. Sudah siap ya? Siap. Ya baik, terima kasih Mas. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai rasa cemas Mas terhadap perkuliahan di semester ini begitu. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci mungkin ya Mas, lebih detail untuk kecemasan dalam bentuk apa begitu? Bisa mulai? Boleh Mas, silakan. Untuk kecemasan yang pertama itu adalah kurangnya efektif pengajaran dosen kepada saya terutamanya sebagai mahasiswa, hingga pada akhirnya saat ujian dilaksanakan, soal-soal ujian dengan pengajaran dosen kayak tidak nyambung. Arti dalam kata di sini mahasiswa kesulitan dalam menjawab. Dan yang kedua adalah bagaimana pelaksanaan ujian itu masih dalam tertulis, artinya mahasiswa itu masih gitu nah, mencatat iya gitu, dan kita masih menghafal, tapi untungnya pada saat ujian kita memang diwajibkan untuk belajar sebelumnya, tapi ya kembali lagi ke poin pertama di mana mahasiswa itu masih kurang mendapatkan pengajaran dari dosen tersebut karena kurangnya efektif dari pengajaran dosen, sehingga banyak sekali saya khususnya saya pribadi pada saat mengerjakan soal-soal ujian saya masih ngambang dan masih dalam kesulitan dalam menjawab. Mungkin bisa saya simpulkan bahwa kecemasan Mas ini kurang efektifnya cara dosen dalam mengajar jadi pada saat kita melaksanakan UAS mungkin ya penilaian tengah semester kita tidak mampu mengerjakan apa yang diberikan karena kita tidak memahami materi apa yang diajarkan gitu ya. Baik, mungkin kecemasan lain ada lagi Mas? Kecemasan yang lain itu mungkin karena tadi saya cemas dalam pengerjaan ujian hingga saya akhirnya cemas juga dengan hasil nilai akhir yang diberikan nanti pada saat pembagian hasil ujian itu, penilaian tersebut.
Jadi apalagi saya nih anak perantauan, di mana saya itu takut kedua orang tua saya di sana akan kurang puas dengan nilai yang saya peroleh nantinya, karena saya ini anak-anak terakhir, di mana saya anak terakhir yang dituntut untuk siap masuk dunia kerja dengan hasil yang semaksimal mungkin dengan kemampuan saya. Nah, di sini saya khawatir bila nanti nilai saya tidak memuaskan sehingga saya mengecewakan kedua orang tua saya begitu. Ya, baik Mas. Dan juga pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah bahas ya. Iya, Mas begitu. John ini anak terakhir ya. Iya, anak terakhir. Ya, baik. Berarti bisa kita katakan kecemasan atau ketakutan Mas John ini saling berkaitan dengan rasa cemas ini tadi karena anak terakhir. Iya, betul. Biasanya Mas John anak terakhir itu merupakan harapan terakhir orang tuanya. Iya, betul tidak? iya betul. Ya, betul. Mungkin itu sehingga saya diberikan kepercayaan kepada orang tua saya untuk sehingga saya harus jangan mengecewakan mereka begitu, karena betul kata Mas tadi, karena anak terakhir kan merupakan anak harapannya gitu ya. Apalagi abang saya sudah menikah. Oh gitu. Iya, baik, begitu. Sebelumnya Mas John ini kan mengambil jurusan pertanian ya, agribisnis ya. Iya betul, agribisnis. Dikatakan Mas John ini perantauan dari Riau. Iya, dari Riau. Ingat saya betul ya? Iya, dari Riau. Sebelumnya, tepatnya Pulau Sumatera. Ya baik. Sebelumnya mengambil jurusan ini, apakah orang tua Mas tahu kalau Mas itu kuliah di jurusan ini? Oke, saya ceritakan. Saya mengambil jurusan ini karena saya memang senang dengan pertanian sebelumnya. Dari SMK itu saya masuk SMK jurusan akuntansi. Nah, terus saya melihat potensi di mana pertanian ini bisa menjadi peluang. Saya lihat abang saya cerita abang saya ini sebelumnya dia adalah lulusan pertanian juga, lulusan sarjana pertanian di Jogja. Nah, saya terpikat dengan abang saya bisa langsung melamar dan mungkin beginilah masuk pertanian mungkin bisa dapat peluang besar. Itu dalam pikiran saya. Ya. Jadi saya senang dengan pertanian. Pada saat itu saya belajar dan saya coba 2 unit pada saat itu SBMPTN. Saya coba satu di sini dan satu lagi di Samarinda. Unmul. Iya, Unmul ya pada saat itu. Dan puji Tuhannya saya jebol di sini. Ya mungkin itu perjalanan sedikit mengapa saya ngambil pertanian, karena memang saya senang dan tidak ada paksaan orang tua di situ. Ya. Berarti bisa kita katakan bersama bahwa Mas mengambil jurusan agribisnis ini disetujui oleh orang tua? Iya, disetujui. Ya, baik Mas. Dan mohon maaf nih, orang tua saya juga mengharapkan anaknya ada satu yang negeri, dan puji Tuhan saya bisa masuk negeri, salah satunya di keluarga saya. Itulah makanya tadi mengapa saya tidak mengecewakan orang tua saya, karena saya sudah dipercayakan bisa masuk negeri dan saya dibanggakan bisa masuk negeri. Itu salah satu mengapa saya bisa berada di sini, sangat diharapkan sama orang tua saya, karena memang saya salah satunya yang masuk negeri gitu. Sebelumnya Mas ini 4 bersaudara ya? 4 bersaudara. Berarti diantara ketiga abangnya ini swasta semua? Swasta semua, sama kakak saya juga swasta. Oh baik, berarti Mas sendiri yang negeri? Iya, saya sendiri yang negeri begitu. Patut saja dikatakan harapan. Iya, harapan. Iya, betul. Makanya saya tidak mengecewakan mereka dengan nilai sayang. Ya, baik Mas. Ini rasa kecemasan Mas di semester ini, ketakutan Mas begitu ya. Di semester 5 ini Mas sebenarnya jenuh nggak sih berkuliah? Kalau jujurnya jenuh sih, karena satu tadi saya kayak frustasinya karena banyaknya praktikum. Di semester 5 ini praktikum sangat banyak, artinya pasti tenaga waktu diluangkan khusus untuk kuliah dan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen begitu. Ya baik Mas, berarti banyak sekali tugas yang diberikan oleh semester ini ya. Apalagi karena saya juga mempunyai teman di agribisnis ya. Iya. Itu banyak sekali apa itu namanya laporan. Iya. Dan itu dicatat tangan, tidak diketik dan juga tidak boleh salah, tidak boleh ada coretan. Itu bisa sekali. Iya, atau saja membuat jenuh ya. Iya, buat jenuh. Mungkin dari pembahasan ini ada lagi nggak Mas
satu dan lain hal yang membuat Mas cemas begitu atau jenuh, mungkin ada perasaan apa lagi yang ingin diutarakan gitu Mas? Permasalahan ada lagi nggak Mas selain rasa cemas dan ketakutan ini Mas? Mungkin cukup itu aja mungkin. Ya baik Mas, bisa kita simpulkan bersama sepanjang obrolan kita dari awal sampai akhirnya sekarang ini. Yang pertama itu Mas itu cemas dan takut nilai Mas itu anjlok ya, merosot prestasi akademiknya, terutama nilai IP dan IPK ya, betul ya? Betul. Ya karena metode dan cara mengajar dosen terkait begitu ya, yang tidak cocok dengan Mas gitu, takutnya berpengaruh pada nilai. Dan yang kedua yaitu orang tua Mas ya, karena Mas terakhir kan jadi ada tuntutan harus lulus cepat gitu ya. Dan selanjutnya melanjutkan untuk bekerja memang jika memang di situ sudah jalannya memang. Nah, yang ketiga Mas itu jenuh begitu ya. Apalagi di semester 5 nya jenuh berkuliah begitu. Ya baik Mas. Untuk permasalahan yang pertama yaitu rasa cemas yang pertama, jika nilai Mas merosot ya nanti ya setelah sudah nilai itu keluar, bisa kita konsultasikan Mas dengan dosen pembimbing akademik kita, yaitu dosen DPA ya, DPA. Bisa kita konsultasikan jika kita merasa kita itu hadir terus di mata kuliah dosen terkait begitu ya, tugas-tugasnya kita selesaikan semua, tetapi nilai kita itu jelek mungkin ya. Nah, itu bisa kita sampaikan gitu. Ibu, nilai saya ini dapatnya sekian nih Bu, padahal tugas-tugasnya sudah saya kerjakan semua dan saya juga absensi saya full gitu 16 pertemuan. Nah itu kita sampaikan dan pastinya DPA kita menyampaikan kepada dosen terkait begitu mengenai keluh kesah kita ini yang kita sudah sampaikan begitu. Dan yang kedua yaitu tuntutan dari orang tua ya, harus lulus cepat begitu ya. Nah, memang menjadi anak terakhir itu harapan pasti Mas gitu ya. Memang sudah umumnya anak terakhir itu harapan orang tua gitu ya. Harus membanggakan, harus lebih baik, lebih maju dari abang-abang kita, kakak-kakak kita begitu. Nah dan untuk ini Mas, pastinya kita tahu sendiri diri kita itu kita rajin kuliah apa tidaknya gitu kan, kita mungkin tugas apa tidaknya, kita sendiri mengetahui potensi kita begitu. Nah dan kita tinggal meyakinkan kepada orang tua kita gitu bahwa kita ini mampu, insya Allah kita pasti mendapatkan nilai yang memuaskan begitu, karena usaha tidak mungkin mengkhianati hasil gitu ya Mas. Dan juga Mas juga dapat menyampaikan keluh kesah Mas gitu sama kuliah. Kita tuh harus bercerita juga kepada orang tua kita. Ibu, Bapak, saya itu begini loh sama berkuliah. Kita sampaikan apa sih mau kita begitu. Nah, dan juga keinginan orang tua itu jika kita tidak bisa melaksanakannya, setidaknya kita bahas bersama dulu. Ibu mungkin saya gini tapi saya bisa, tapi saya bisa usahakan. Nah, begitu ya Mas. Ya. Sampaikan kepada orang tua betul. Itu pentingnya sekali komunikasi di dalam keluarga itu Mas gitu. Terutama anak dengan orang tuanya gitu. Dan yang ketiga yaitu jenuh belajar ya, jenuh berkuliah, mohon maaf gitu. Sudah umumnya kita sebagai mahasiswa ya, fase jenuh atau malas berkuliah itu pasti ada begitu. Dan juga banyak sekali juga siswa yang merasakannya begitu. Itu tinggal dari kita saja gitu, bagaimana kita memanajemenkan waktu. Pastinya kita sendiri ya yang tahu kita itu bagaimana gitu. Jika kita malas berkuliah, kita yakinkan pada diri kita, tujuan awal kita ini berkuliah itu untuk apa sih sebenarnya gitu. Maksudnya dari Riau sana pergi ke Kalimantan ini untuk berkuliah, apa sih tujuan yang ingin dicapai begitu. Kita sudah jalan yang cukup panjang gitu, masa kita berhenti di sini sih begitu ya. Itu niat kita ingat kembali niat kita, tujuan apa yang ingin kita capai begitu untuk berkuliah. Apalagi Mas anak perantauan di sini pastinya tidak ada keluarga kan, tidak ada keluarga, tidak ada. Tapi Mas harus kuat gitu, harus mandiri begitu ya. Nah, baik, mungkin itu saja Mas, atau ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin cukup Mas. Cukup ya. Ya baik, sebelumnya terima kasih banyak Mas sudah menyempatkan hadir dalam malam hari ini gitu. Dan juga videonya izin ya Mas saya post di YouTube, tidak apa-apa ya Mas? Tidak apa-apa. Ya baik, untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita bisa berjumpa kembali lagi ya Mas, tidak apa-apa ya Mas? Iya, mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Dan juga saya ingin mendengar cerita Mas, apakah kecemasannya sudah berkurang, takutnya sudah berkurang, mungkin Mas nanti bisa ceritakan gitu ya. Siap. Ya baik Mas, mungkin itu saja, sekian, terima kasih ya Mas. Selamat malam Mas.